Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulani SAG MPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tasikmalaya. Tempat tugas saya di SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memenuhi tugas koneksi antar materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada koneksi antar materi ini, ruang lingkup yang akan saya bahas atau yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, kesimpulan dari modul 3.1, yang kedua, koneksi hubungan atau keterkaitan antara modul 3.1 ini dengan modul-modul yang lainnya atau dengan modul-modul sebelumnya. Yang ketiga, refleksi sekaligus apa yang saya rasakan sebelum dan setelah mempelajari modul ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana rencana saya dalam menerapkan modul 3.1 ini, terutama di lembaga pendidikan tempat saya bekerja. Baik, yang pertama adalah kesimpulan modul 3.1. Saya akan mencoba menyimpulkan dengan 3 hal yang ada dalam modul 3.1 ini, yaitu 4 paradigma dilema etika dalam pengambilan keputusan, lalu yang kedua tentang 3 prinsip pengambilan keputusan, dan yang ketiga tentang 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Modul 3.1 ini tentu dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang universal, nilai-nilai kebajikan dasar yang ada seperti nilai tanggung jawab, kedisiplinan, kasih sayang, kemudian juga nilai kejujuran, kebenaran, dan lain sebagainya. Namun demikian, kita juga sebagai pemimpin pembelajaran maupun sebagai pemimpin di sebuah lembaga pendidikan harus memperhatikan yang namanya 4 paradigma pengambilan keputusan, khususnya 4 paradigma dilema etika. Jadi dalam etika itu ada dilema-dilema, ada semacam tarikan antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya, ada pertentangan antara nilai-nilai yang satu dengan yang lainnya, sehingga itu membuat dilema sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai pemimpin di sebuah lembaga pendidikan dalam pengambilan keputusan. Nah, ketika kita menghadapi dilema etika itu, maka kita harus memfokuskan pada 4 paradigma dilema etika. Keempat paradigma itu adalah, yang pertama adalah individu lawan kelompok. Jadi terkadang kita harus mengorbankan kepentingan individu demi kepentingan kelompok atau demi kepentingan sebagian besar, atau sebaliknya kita juga mengambil keputusan mengenyampingkan kepentingan individu demi kelompok yang besar. Jadi ada dilema kelompok atau ada dilema individu lawan kelompok. Yang kedua ada dilema rasa keadilan lawan rasa kasihan. Di satu sisi apa yang kita putuskan itu memang harus melihat asas keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi di sisi lain kita juga harus melihat rasa kasihan. Di satu sisi ada keadilan dan ada juga di sisi lain ada rasa kasihan. Kasihan terhadap orang yang kita hadapi, kasihan terhadap siapa saja yang terlibat pada situasi tertentu itu. Sehingga di sini ada pergolakan atau pertentangan antara rasa keadilan dan rasa kasihan. Yang ketiga adalah paradigma kebenaran dan kesetiaan. Di satu sisi kita ingin menerapkan kebenaran, kejujuran, tetapi di sisi lain juga kita ingin ada kesetiaan pada orang ataupun pada kawan misalkan. Kesetiaan pada aturan, kesetiaan pada pertemanan, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan dilema. Dan yang keempat adalah paradigma jangka pendek dan atau lawan jangka panjang. Artinya apa yang kita putuskan juga harus memperhatikan kepentingan jangka pendeknya apa dan jangka panjangnya apa. Kalau kita memutuskan kepentingan untuk jangka pendek, berarti kita menyampingkan kepentingan jangka panjang. Kalau kita memutuskan sebuah keputusan mementingkan kepentingan jangka panjang, berarti kita kesampingkan jangka pendek. Selanjutnya adalah 3 prinsip pengambilan keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan itu kita harus memegang 3 prinsip. Boleh ketiga-tiganya atau memilih satu di antara 3 itu. Ketiga prinsip itu adalah, yang pertama, prinsip berpikir berbasis hasil akhir, ends-based thinking. Jadi artinya kita memikirkan sesuatu sebelum mengambil keputusan itu melihat hasil akhirnya, melihat bagaimana kondisi akhirnya nih. Tidak melihat kepada kondisi awal, kepada proses, tetapi kita lihat kondisi akhir. Yang kedua adalah juga disebut dengan prinsip
berpikir berbasis peraturan, rule based thinking. Artinya sebelum mengambil keputusan kita harus berpikir tentang ketaatan pada peraturan yang ada. Dan yang terakhir dan yang ketiga adalah care based thinking, berpikir berbasis rasa peduli. Jadi sebelum mengambil keputusan itu kita harus memikirkan adanya rasa kepedulian yang tinggi, adanya rasa empati yang tinggi terhadap situasi yang terjadi. Itu 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang terakhir dari modul 3.1 ini yang akan saya jelaskan adalah tentang 9 langkah dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi tertentu. Akan ada nilai kejujuran, ada bertentangan nilai kesetiaan, ada nilai tadi yang berkaitan dengan paradigma itu, ada nilai kelompok bertentangan dengan nilai individu, misalkan ada nilai juga keadilan bertentangan dengan nilai kasih sayang dan lain sebagainya. Jadi dalam situasi tertentu, dalam kasus tertentu itu kita harus mengenali ada nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua juga kita harus menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tertentu itu, dalam kasus itu. Ada 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, pokoknya siapa saja yang terlibat kita harus tentukan itu. Lalu yang ketiga adalah ada proses pengumpulan fakta-fakta yang relevan dalam situasi itu. Jadi fakta-fakta atau realita yang ada itu harus kita kumpulkan, harus kita gali, sehingga nanti akan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat adalah ada pengujian benar atau salah. Nah, pengujian benar atau salah ini melibatkan yang pertama melibatkan uji legal, yang kedua melibatkan uji standar profesional atau uji regulasi, yang ketiga itu melibatkan uji intuisi, dan yang keempat melibatkan uji panutan. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengujian paradigma benar dan benar. Terkadang dalam situasi itu ada situasi yang memang benar dan ada situasi di sisi lain juga benar. Nah, bagaimana kita menguji ini? Bagaimana kita menguji paradigma benar dan benar? Kalau tadi kan pengujian benar dan salah, akan mudah itu, akan mudah kelihatan. Tapi kalau ini adalah paradigma benar dan benar. Langkah selanjutnya adalah kita melaksanakan prinsip resolusi. Artinya kita melaksanakan ketiga prinsip pengambilan keputusan, atau juga kita mengambil 1 atau 2 di antara ketiga prinsip itu. Jadi ada proses melaksanakan prinsip, disebut prinsip resolusi. Dan tadi itu ada prinsip berpikir berdasarkan pada hasil akhir, ada prinsip berpikir berdasarkan pada peraturan, dan juga prinsip berpikir berdasarkan atau berbasis pada rasa peduli. Langkah selanjutnya adalah kita perlu menginvestigasi yang namanya trilema. Trilema itu adalah solusi yang tidak terduga sebelumnya. Kita perlu menginvestigasi, kita perlu menyelidiki. Bisa jadi dari solusi-solusi yang ada itu ternyata muncul ada solusi yang tidak terduga sebelumnya, ada solusi yang tidak kita anggap ada sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan trilema. Nah, setelah langkah yang ke-7, maka langkah yang ke-8 adalah buatlah keputusan. Dan langkah yang terakhir, lihat atau tinjau kembali keputusan itu dan lakukan refleksi. Bahasan selanjutnya adalah bagaimana koneksi hubungan atau keterkaitan antara modul 3.1 ini dengan modul-modul sebelumnya. Baik, yang pertama saya akan mencoba mengoneksikan modul 3.1 ini dengan modul 1.1, dengan modul filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa ada 3 prinsip dalam pendidikan, yaitu yang disebut dengan ing tut, saya katakan ing tut, yaitu ingarso sung tulodo, di depan menjadi teladan atau menjadi triwan, contoh. Kemudian ing madya mangun karsa atau mangun karso, di tengah-tengah kita menjadi penyemangat, pemberi karsa, memberi motivasi. Dan yang ketiga tutnya, yaitu tut muri handa yang di belakang kita mendorong atau membimbing. Nah, dalam pengambilan keputusan ini, terutama yang berkaitan dengan 3 prinsip pengambilan keputusan, kita juga sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai pemimpin satuan pendidikan harus memperhatikan dan mempertimbangkan peran kita yang berkaitan dengan 3 hal itu yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, ing tut itu. Bagaimana kita di depan menjadi teladan, dan bagaimana di tengah menjadi penyemangat, dan bagaimana di belakang menjadi pembimbing. Jadi setiap pengambilan keputusan juga kita harus bukan hanya memperhatikan yang 3 prinsip itu, tetapi juga kita harus memperhatikan bagaimana menurut Ki Hajar Dewantara yang ing tut itu. Itu kaitan dengan modul 1.1, contohnya ya keterkaitannya. Selanjutnya juga keterkaitan dengan modul coaching ini, terutama dengan modul 2.3 ya tentang coaching. Nah, sebelum mengambil keputusan, biasanya kan kita ingin
mewawancarai dulu atau ingin berdiskusi, ingin ngobrol dengan orang-orang yang terlibat. Nah, dalam rangka ngobrol, diskusi, atau berdiskusi dengan orang-orang yang terlibat itu, satu diantaranya adalah obrolan yang berkaitan dengan coaching. Jadi untuk menggali, untuk mengetahui kasus yang sebenarnya terjadi, untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya, untuk mengetahui bagaimana rencana ke depannya, untuk mengetahui real situasi kondisi yang ada terhadap kasus itu, maka sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai pemimpin sebuah lembaga pendidikan, kita dapat melaksanakannya melalui proses yang namanya coaching. Itu berkaitan dengan coaching. Selanjutnya keterkaitan atau hubungan modul 3.1 ini juga dengan modul 1.2 ya, dengan modul yang membahas tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di sana kan ada nilai-nilai dan peran guru penggerak itu, ada nilainya berfokus pada murid atau berpihak pada murid, ada peran guru juga sebagai pemimpin pembelajaran. Modul 3.1 pengambilan keputusan ini tiada lain dan tiada bukan tujuannya adalah semuanya juga untuk perbaikan proses pembelajaran. Seringkali masalah yang muncul, kasus yang muncul berkaitan dengan masalah-masalah dalam proses pembelajaran. Nah, masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran itu sebelum diputuskan, digali, diidentifikasi, dicari solusinya, lalu terakhir pengambilan, lalu diambil keputusan yang tepat. Nah, keputusan yang diambil itulah sebetulnya endingnya dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan dalam rangka juga untuk berorientasi, berpihak pada murid, berpihak pada siswa, student center. Jadi bagaimana pemimpin pembelajaran ini bisa mempraktikkan, bisa menerapkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu diawali oleh, dapat dikatakan, pengambilan keputusan yang diambil oleh pemimpin pembelajaran. Itu kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Berkaitan juga dengan modul yang selanjutnya, ada modul yang membicarakan tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak itu kan adalah impian murid yang diidamkan oleh guru. Nah, impian murid dalam dalam mempraktikkan atau dalam mengejar, dalam mencapai visi guru penggerak, dalam mencapai impian murid yang diidam-idamkan masa depan, murid masa depan yang diidamkan oleh guru itu kan ada proses. Untuk mencapai visi itu kan ada proses, ada misi. Setelah misi kan ada programnya yang disusun. Nah, dalam menjalankan misi atau program mencapai visi guru penggerak itu, tentu kan ada masalah-masalah yang dialami oleh guru. Ada kasus-kasus yang dialami oleh guru. Nah, kasus-kasus itulah tentu harus dipelajari, harus diselesaikan. Dan pada akhirnya, kasus itu diselesaikan dengan satu keputusan, dengan satu pengambilan keputusan yang ada dalam modul 3.1. Berikutnya juga modul 3.1 bisa kita kaitkan dengan modul 2.2 tentang KSE, keterampilan atau kompetensi sosial emosional. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi sosial emosional itu bukan hanya berkaitan dengan kondisi sosial emosional peserta didik, tetapi juga berkaitan dengan sosial emosional guru yang bersangkutan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus betul-betul matang sosial emosionalnya ketika dia akan memutuskan suatu keputusan, ketika dia akan mengambil sebuah keputusan. Harus didasari juga, harus diperhatikan juga kondisi sosial emosional dia. Kondisi sosial emosional seorang guru yang baik, yang bagus, yang matang itu akan mempengaruhi sebuah pengambilan keputusan yang baik pula, yang bisa diterima oleh semua pihak. Ya, bisa jadi itu dapat, misalkan pengambilan keputusan itu ada yang pro dan kontra, ada yang suka dan yang tidak suka. Nah, menghadapi yang pro kontra itu, menghadapi yang suka atau tidak suka terhadap pengambilan keputusan yang diambil, yang ditetapkan oleh guru sebagai pemimpin pelajaran, ya kita hadapi aja dengan kondisi perasaan yang baik, dengan emosional yang stabil gitu. Di samping juga tadi sebelum pengambilan keputusan harus juga memperhatikan kondisi sosial emosional guru. Itu mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan hubungan atau keterkaitan antara modul 3.1 dengan modul-modul sebelumnya. Termasuk juga di modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ya tadi itu pembelajaran berdiferensiasi kan pada hakikatnya adalah berpihak pada murid. Bagaimana murid itu bisa berkembang minat dan bakatnya, bisa belajar secara merdeka, lalu dia belajar berdasarkan ketertarikan dan minat serta motivasinya, maka pengambilan keputusan juga harus cenderung untuk memunculkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu juga bisa dikaitkan dengan modul 2.1. Ruang lingkup selanjutnya yang ketiga adalah refleksi dan bagaimana perasaan saya sebelum mempelajari modul 3.1 dan setelah mempelajari modul 3.1.
Refleksi saya terhadap modul 3.1 ini adalah saya merasa bahagia, senang, gembira karena saya punya wawasan yang baru, karena saya punya pengalaman yang baru tentang bagaimana memutuskan sebuah kasus. Apalagi misalkan kalau saya ditarikan sebagai pemimpin di sebuah sekolah, dan selama ini saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, jadi saya mempunyai bekal, mempunyai modal nih dalam mengambil keputusan. Jadi saya harus mempertimbangkan, ternyata saya harus mempertimbangkan paradigma, dilema etika, mempertimbangkan prinsip, dan juga saya juga harus memperhatikan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Itu refleksinya. Nah, bagaimana perasaannya sebelum dan setelah mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul 3.1 ini, saya juga seringkali memutuskan ataupun mengambil sebuah keputusan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran siswa atau peserta didik, ataupun juga terhadap kasus-kasus yang menimpa atau yang dialami oleh peserta didik. Nah, selama ini sebelum mempelajari modul 3.1 saya mengambil keputusan ya sesuai dengan aturan saja, sesuai dengan apa yang tertera dalam aturan atau ketetapan yang ada di sekolah. Jadi kasus yang ada itu kita kaitkan fakta-faktanya dengan peraturan yang ada. Setelah itu saya putuskan sesuai dengan peraturan yang ada. Itu sebelum mempelajari modul 3.1 ini. Tapi setelah mempelajari 3.1 ini, ternyata saya memperoleh wawasan yang luas, berpikir yang mungkin tidak hanya parsial saja, harus komprehensif. Pengambilan keputusan itu tidak hanya berdasarkan kepada peraturan, ada juga rasa kepedulian, ada juga mempertimbangkan pada rasa keadilan, mempertimbangkan kepentingan individu atau kelompok, mempertimbangkan juga pada hasil akhir dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya satu NC yang harus didasarkan ketika mengambil keputusan. Setelah mempelajari modul 3.1 ini, ternyata banyak hal, lebih dari satu ketika kita mengambil keputusan yang harus kita pertimbangkan atau yang harus kita pikirkan. Itu. Dan yang terakhir adalah rencana ke depan dalam menerapkan modul 3.1 ini adalah saya akan mencoba berlatih, mencoba terus dan terus mencoba berlatih mengamati kasus-kasus yang ada di sekolah. Kemudian saya juga akan mencoba untuk menerapkan 9 langkah dalam mengambil keputusan itu. Baik itu saya mengambil keputusan berdasarkan kasus-kasus yang muncul dari rekan sejawat atau rekan-rekan guru di sekolah, maupun itu berdasarkan kasus-kasus yang saya hadapi sendiri terhadap peserta didik yang ada di kelas saya. Jadi semakin saya sering berlatih, nanti semakin saya bisa mengambil keputusan dengan paradigma, prinsip, dan 9 langkah, maka itu semakin dalam, semakin paham, dan semakin mengerti tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat, cara mengambil keputusan yang bisa melihat dari perspektif yang luas, komprehensif, integral begitu. Dan tentu di samping saya mencoba untuk menerapkan pengambilan keputusan ini di lingkungan pendidikan, saya juga berusaha untuk mendiseminasikan kemampuan saya, pemahaman saya tentang pengambilan keputusan ini kepada rekan-rekan guru baik di sekolah maupun baik di sekolah saya maupun di sekolah-sekolah yang lain. Demikian koneksi antar materi modul 3.1 yang telah saya bahas atau yang telah saya uraikan. Semoga memotivasi, menginspirasi, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.